Wallahi itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang kudapatkan dari saudara muslimku, ya, selama aku live di TikTok ini. Kamu sombong-sombongan sama aku punya pondok tapis gratis, di mana di situ hampir 10 anak belajar gratis, makan minum biaya hidupnya saya yang tanggung. Per bulan biayanya 10 juta rupiah. Saya punya TPA gratis, di mana di TPA itu ada 6 ustadz yang belajar. Biaya untuk itu 10 juta rupiah per bulan gratis. Saya punya 14 anak yatim, di mana sebagian dari anak yatim itu sudah saya tanggung biaya pendidikannya. Saya datangi sekolahnya, kalau dia punya biaya sekolah semua tanggung ke saya, tagih ke saya gratis. Saya punya majelis taklim, saya punya marbot yang bertugas membersihkan masjid dan juga musola secara gratis. Semua saya bayar dari apa yang saya dapat di TikTok ini. Kami bukan budak dunia. Kalian yang dikatakan dalam Petrus 2 nomor 2 mengikuti hawa nafsu kalian. Kalian budak dunia. Begitu kalian mendapatkan materi di sini, kau sibuk beli iPhone-mu. Wallahi kalau aku mau iPhone, berjejer di rumahku iPhone-mu buat. Ya, untuk semua teman-teman yang sudah bergabung, ya, selamat pagi menjelang siang. Di sini saya akan diskusi dengan Farouk Syanifar. Saya penyembah Yahweh Yeshua, Farouk Syanifar penyembah Allah. Oke, terima kasih Farouk buat pertanyaannya. Tolong di-mute dulu Farouk. Kapan Yeshua HaMashiach mengajarkan mesianik? Nah, mesianik itu adalah dari bahasa Ibrani yaitu Meshihim yang tertulis di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ini dia ya. Bentar dulu. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kali di Antioquia. Nah, itu adalah bahasa Indonesia. Nah, kata Kristen di situ diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu Kristianos. Kristianos itu artinya pengikut Kristus. Tetapi kalau kita baca di dalam bahasa Ibrani, di situ para murid disebut Meshihim. Nah, Meshihim itu bahasa Indonesianya mesianik. Nah, arti dari Meshihim itu adalah pengikut Yeshua HaMashiach. Nah, jadi siapapun yang percaya kepada Yahweh Yeshua HaMashiach, Farouk, disebut mesianik. Makanya Abraham itu kan penyembah Yahweh Yeshua. Makanya Abraham itu mesianik. Beliau itu penyembah Abba Yahweh Yeshua. Makanya beliau juga bisa disebut mesianik. Sehingga siapapun di seluruh dunia ini yang percaya Abba Yahweh Yeshua, maka disebut mesianik. Karena mesianik itu artinya pengikut Abba Yahweh Yeshua HaMashiach. Sudah mengerti Farouk? Silakan. Itu yang saya minta, ya, data itu yang tertulis, bukan berdasarkan asumsi dari tafsir liarmu. Kalau itu membaca dalam KPR 11 nomor 26, itu jadikan KPR 11 nomor 26, ya. Kapan pula lah Paulus itu menuliskan surat, kapan pula lah Lukas itu menuliskan surat itu dalam bentuk bahasa Ibrani itu kapan? Kapan Lukas menulis surat dalam bentuk bahasa Ibrani? Yang dikanon di dalam Bible-nya kalian, yang dikutip dari penyelidikannya Lukas, itu dalam bentuk bahasa Yunani, bukan di dalam bahasa Ibrani. Itu yang pertama. Yang kedua, yang aku minta pengajaran. Kapan Yeshua HaMashiach ataupun Yesus itu mengajarkan ajaran mesianik? Gitu loh. Semua tata cara peribadatan kalian, penyembahan kalian terhadap Yeshua HaMashiach, itu siapa yang mengajarkan? Coba itu baca di dalam Markus 12 nomor 29. Kita buka dalam Markus 12 nomor 29. Lukas 4 nomor 8 sajalah tentang penyembahan. Lukas katanya Markus tadi nggak jadi. Lukas 4 nomor 8. Nih. Aku tanya sama itu. Di dalam Lukas 4 nomor 8 ini, ya, Yeshua HaMashiach atau Yesus
memerintahkan dan mengajarkan hanya menyembah kepada dirinya atau kepada yang lain? Udah toh? Ya, silakan. Ya. Di dalam Lukas 4 nomor 8, Yeshua HaMasyiah atau Yesus mengajarkan menyembah pada dirinya atau kepada yang lain? Menyembah kepada Yahweh yang adalah Yeshua. Yang saya tanyakan, menyembah pada dirinya atau pada yang lain? Menyembah kepada dirinya, menyembah kepada dirinya. Oke, di mana narasi di sini dikatakan Yesus sembahlah aku? Ya, redaksinya di situ karena Faruk, kan gini, ada aplikasi Alkitab nggak dalam HP-mu? Tidak ada. Download dulu sebentar, download mudah itu. Tidak usah itu. Yang saya tanya Gini loh Faruk, bentar dulu Faruk. Faruk, kayak si Loading, si Ustadz Yusuf Bey, mereka ada aplikasi Alkitab di HP-nya. Jadi kalau diskusi sama saya udah ada terjemahan yang ketiga. Gini, itu jangan memaksakan seakan-akan terjemahan yang kau yakinilah yang benar. Itu Iya. kalau orang Kristen pun ada yang menggunakan terjemahan ini. Jangan salahkan terjemahan ini gitu loh. Karena gini, itu aku Faruk, dengar dulu. Itu Faruk, kalau kamu baca terjemahan LAI, sementara kau penyembah Allah, apalagi yang mau kita debat, orang sama-sama penyembah Allah. Itunya maksudku itu. Menggunakan ILT3 ya. Kalau kamu menggunakan terjemahan LAI, TB1 ataupun TB2, terus kamu kan penyembah Allah, lalu ya apa gunanya saya berdebat sama kamu? Nah, supaya bisa melihat perbedaannya yang secara signifikan gitulah itu, bahwa Islam dan Mesianik itu berbeda. 4 nomor 8. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesua itu mengajarkan hanya menyembah kepada dirinya atau kepada sosok yang lain. Oke, sebentar ya. Kita baca apa yang tertulis saja ya. Iya, silakan. Lukas 4 ayat 9. Lukas 4 ayat 9. 8. Dibuka, ditunjukkan di sini toh. Oh, ini saya tunjukkan aja datanya ya itu ke layar ya. Iya, tunjukkan di layar. Gampang aja. Aku aja di HP saya yang dua-dua ini ada loh aplikasi Al-Quran itu. Kenapa kau nggak unduh aja aplikasi Alkitab? Sedikit kok kapasitasnya, nggak banyak. Nggak akan ngehing HP-mu. Persoalan itu, kelak akan dihisap itu. Silakan. Ya ini. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Enyalah dariku, hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan hanya kepadanya engkau beribadah." Oke, saya tanya, di situ tertulis Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya atau kepada sosok yang lain? Menyembah kepada dirinya. Mana narasinya menyembah pada dirinya? Sembahlah aku di mana? Sembahlah aku di mana? Karena di ayat sebelumnya ini kan di sini apa dikatakan? Lukas 4 nomor 8. Dalam Lukas 4 nomor 8 di mana tertulis sembahlah diriku di mana? Kita harus tahu dulu konteksnya di ayat sebelumnya. Dengar dulu Faruk. Literally, tunjukkan kepadaku dalam Lukas 4 nomor 8 mana narasi di mana Yesus berkata sembahlah diriku? Yesua. Iya, di mana Yesua berkata sembahlah diriku? Di mana narasinya? Oke, dengar dulu. Kita harus baca dulu ayat sebelumnya. Kan di sini si setan bilang gini, "Aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu, sebab hal itu telah diserahkan kepadaku dan kepada siapa saja yang aku kehendaki dan aku berikan. Sebab itu jika engkau menyembah di hadapanku." Jadi setan ini kan minta sama Tuhan Yesus HaMasyiah untuk menyembah dia. Makanya Tuhan Yesus HaMasyiah menjawab, "Engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan hanya kepadanya saja engkau beribadah." Artinya yang Yahweh Elohim di situ ya Yesus HaMasyiah dong. Contoh gini, saya kasih analogi. Gini. Ya bentar, ini nggak menafsir. Contoh gini.
Contoh, Kalau nggak ya dengar mengerti dulu itu Faruk, gunakan Faruk, kata artinya. Faruk, Jangan bentar gunakan dulu. kata artinya. Faruk, contoh gini, saya kasih kamu analogi sederhana. Kamu kan seorang guru, ya. Terus muridmu mencobai kamu. Hei, datang muridmu. Faruk, engkau sembah aku. Terus kamu bilang gini, hei, engkau yang harus menyembah gurumu. Nah, yang guru di situ siapa? Dirimu atau muridmu? Kapan Jawab. pula guru? Kapan guru Contoh. memerintahkan guru? Ini contoh sederhana, contoh aja. Jangan ke situ, masuk. Anak kamu sebenarnya sudah tahu, cuman kamu mau muter lagi, mau alihkan. Ini hanya contoh gitu loh. Itu analogimu nggak masuk. Nggak ada seorang guru di atas bumi ini memerintahkan muridnya untuk menyembah pada gurunya, nggak Atau ada. gini aja lah, oh saya bawa analogi seperti ini ya, Bapak Presiden ya, dengan ajudannya, ya kan, Ya. anggotanya. Nah terus anggotanya bilang gini, hei Prabowo Subianto, engkau harus tunduk begini sama aku. Terus Pak Prabowo bilang gini, hei engkau yang harus tunduk begini sama presidenmu. Nah yang presiden di situ siapa? Loh, itu nggak ada aturan dalam sebuah pemerintahan. Ya Mang Tahe, itu hanya contoh aja maksudnya. Itu Nggak bisa, toh, itu nggak bisa jadikan analogi toh. Karena apa? Di situ di dalam kalimat itu ada subjek, objek, predikat. Kan gitu. Ada keterangan juga di situ. Nggak bisa kau samakan di situ. Jangan kau samakan. Jangan kamu analogikan kata penyembahan dengan perbuatan makhluk kepada makhluk yang lainnya, itu nggak boleh. Itu menabrak ya analogi di dalam dunia dialektika, itu nggak bisa itu. Makanya saya bilang kata penyembahan ini tidak bisa dianalogikan kepada perbuatan makhluk, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu hanya contoh yang tadi, contoh aja. Lo nggak boleh kan tunduk gini. Nah makanya penyembahan kepada makhluk cuman itu ini. Oke, udah gini aja saya kasih contoh lagi gini, ya kan? Bapak Presiden Prabowo Subianto terus sama ajudannya, anggota-anggotanya ngelawan, ya, melawan Pak Prabowo. Terus dibilang Pak Prabowo, hei, engkau tidak boleh melawan presidenmu. Nah, yang presiden di situ siapa? Anggotanya atau Pak Prabowo? Oke, saya tanggapin ya. Jawab dulu, yang presiden di situ siapa? Saya jawab, saya tanggapin. Oke. Nah, kalau ada presiden berkata seperti itu, maka presiden itu harus belajar lagi bahasa Indonesia. Harus belajar lagi bahasa Indonesia. Tidak mungkin dia menggunakan diksi dengan perkataan presidenmu. Dia gunakan diksi karena aku. Pak Prabowo itu presiden, ya memang nggak nyambung sama si Faruk ini loh, ya Tuhan. Ini Mas, makanya di Lukas 4:8 itu, karena sebelumnya kan setan meminta kepada Yesua, sembahlah aku. Makanya Tuhan Yesus masih menjawab, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu. Nah yang Yahweh Elohim di situ siapa? Ya pasti Yesua Mesia dong. Ini gimana sih kok nggak nyambung kamu ini? Memang ini harus minum vitamin kamu, Faruk, supaya kamu paham. Apa yang kau sampaikan kan tafsir liarmu kan? Ini bukan tafsir liar, tapi kamu harus tahu dulu dong di situ redaksinya seperti apa konteksnya. Kalau memang literal, di mana narasi di dalam Lukas 4:8? Karena Yahweh Elohim itu adalah Yesus Mesia. Itu. Udah di sini udah berulang. Aku nggak mau berulang-ulang di sini lagi. Ada lagi nggak pertanyaanmu yang lain? Nggak mau lagi berulang-ulang di sini melulu. Ini susahnya diskusi. Mampu dia mencerna ini loh. Diskusimu itu untuk bernarasi, untuk menanggapi, kamu gak kasih. Ini gitu bukan loh. bernarasi, tapi kan karena setan kan bilang gini sama Tuhan Yesus Mesia, sembahlah aku. Terus Tuhan Yesus Mesia jawab, engkau yang harus menyembah Yahweh Elohimmu. Nah Yahweh Elohim di situ ya pasti Yesus Mesia dong. Gimana sih kamu ini? Aku nggak bertanya apakah Yesus Kan kamu bertanya, adakah di sini dia menyembah oknum kepada dirinya atau oknum yang lain? Ya tidak ada oknum yang lain yang harus kita sembah. Memang harus Yesus Mesia karena Yesus adalah Yahweh. Oke, saya jawab, saya tanggapi dulu itu ya. Kasih dulu saya kesempatan ngomong, jangan dipotong. Ya udah kamu ngomong ya. Dengarkan itu ya. Itu yang gagal mencerna pertanyaanku. Mungkin karena itu sudah tersudutkan. Tidak bisa lagi memanipulasi kalimatnya itu sehingga itu menggunakan tafsir liar dan menggiring pertanyaanku ke arah yang tidak kuinginkan. Aku tidak bertanya apakah Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim atau Yahweh, tidak.
Maka itu jangan bernarasi seakan-akan menunjukkan Yeshua HaMashiach itu adalah Yahweh ataupun Elohim, karena saya tidak tanya itu, gitu loh. Yang saya tanyakan, ketika Yeshua HaMashiach berkata, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yahweh saja kamu menyembah dan hanya kepada Elohim kamu berbakti. Ketika Yeshua HaMashiach berkata begitu, dia mengajarkan menyembah pada dirinya atau sosok yang lain yang disebut dengan kata Yahweh tadi. Dia menyembah pada dirinya atau kepada sosok yang lain. Itu yang saya tanya, dirinya atau sosok yang lain? Kan sudah saya jawab itu. Tuhan Yesus masih meminta menyembah kepada dirinya sendiri, bukan kepada oknum yang lain. Dalam Lukas 4:8 itu mana narasinya sembahlah diriku? Karena Yahweh Elohim itu adalah Yesus Mesias. Saya tidak tanya apakah Yesus. Saya tidak tanya itu jawabannya. Saya nggak tanya itu. Loh, gimana sih kamu ini? Ya, Yahweh itu adalah dirinya sendiri. Nggak tanya itu apakah Yesus Tuhan tolong. Atau Yahweh. Mohon maaf, nggak mau lagi berulang-ulang di sini supaya berkembang diskusinya ini. Jangan di sini lagi monoton mulu. Mana seorang nek Almo? Kau kalau udah nggak bisa menjawab, gini loh. Jangan gitu, jangan framing. Kan sudah saya bilang, Yeshua HaMashiach berkata, ya, engkau yang harus menyembah Yahweh Elohimmu. Karena apa? Yahweh Elohim itu ya Yeshua HaMashiach. Kan setan minta sembahlah aku, Tuhan Yeshua HaMashiach bilang gini, engkau yang harus menyembah Yahweh Elohimmu. Kan si setan minta supaya Yeshua HaMashiach sembah dia. Lalu Yeshua HaMashiach bilang, engkau yang harus sembah Yahweh Elohimmu. Lah Yahweh Elohim siapa? Ya Yeshua HaMashiach dong. Itu di sini ya, di dalam Lukas 4 nomor 8 ya, ada akhiranmu ya. Tertulisnya akhiranmu bukan akhiranku ya. Inimu, iniku. Oke? Ya itu akhiran. Di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan akhiranmu. Ya akhiranmu di dalam bahasa Indonesia ini isyarat menunjuk kepada yang berbicara atau kepada yang lain. Mu itu kepada setan. Jadi situ Elohimmu, mu itu kan kepada setanmu itu, tapi Yahweh itu adalah Yesus HaMashiach. Iya, makanya aku tanya pada dirinya sendiri, menunjuk ini katamu di sini isyarat menunjuk pada diri sendiri yang berbicara atau kepada orang lain. Oh katamu, mu. Iya. Ya Elohimmu, mu di situ ya kepada si setan. Nah, isyarat yang disampaikannya kepada si setan, di mana isi narasi itu? Kan di sini Tuhan Yesus HaMashiach berbicara dengan setan. Gimana sih Faruk ini kok nggak paham? Tahu itu. Ini permasalahan mumu dari situ. Iya tahu itu. Nah, ketika dia berkata menggunakan akhiranmu. Kayaknya nggak mampu lagi sih. Ya, engkau yang harus menyembah Yahweh Elohimmu, bilangin sama si setan. Mu itu si setan, artinya Yahweh Elohim itu ya Yeshua, artinya Yeshua HaMashiach minta, ya Yeshua HaMashiach bilang gini, mematahkan apa yang diminta sama si setan itu. Engkau yang harus sembah Yahweh Elohimmu gitu. Iya. Itu ini akhiran. Katamu di sini ini adalah akhiran yang merupakan isyarat dari lawan bicara kita menunjukkan isi dari narasi kita tidak mengarah pada diri kita sendiri. Betul? Aduh Tuhan, si Faruk ini gimana sih kamu ini cara berpikirnya? Enggak, dan kamu membahas di situ yang mana? Kan di Lukas 4 ayat 8. Iya, makanya di dalam Lukas 4 nomor 8, Yeshua HaMashiach tidak menyatakan supaya iblis itu menyembah pada dirinya, tapi dia mengajarkan menyembah itu hanya kepada ini bisa cerdas kayak gini. Dia mengajarkan menyembah kepada Yahweh bukan kepada dirinya. Nah, iya kan Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah Yeshua. Sabar dulu itu. Baru kita maju diskusinya. Kalaulah memang itu pengikutnya Yeshua HaMashiach, kenapa itu membantah Yeshua HaMashiach dalam Lukas 4 nomor 8? Yeshua HaMashiach mengajarkan dalam Lukas 4 nomor 8, kamu harus menyembah kepada Yahweh. Tapi ternyata teman-teman dari Mesianik menyembahnya kepada Yeshua HaMashiach. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, Yeshua HaMashiach mengatakan, "Enyahlah kau Mesianik dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Karena apa? Karena kau tak dengarkan perkataanku. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Yeshua HaMashiach berkata,
Apa sebabnya kau tidak mengerti bahasaku? Apa sebabnya kau tidak memahami narasi-narasiku, seruanku, pengajaranku? Kau harus menyembah kepada sosok yang lain, yaitu dipanggil Yeshua HaMashiach di dalam terjemahanmu, yaitu Yahweh, bukan menyembah kepadaku. Makanya itu di dalam Matius 7, 22, 23, Lukas 21, nomor 8, orang-orang seperti itu ini dikatakan Yeshua HaMashiach si penyesat. Kalian si penyesat, si pembuat kejahatan. Karena apa? Karena kalian memanggil Yeshua HaMashiach dengan panggilan Yahweh ataupun Elohim, sementara dirinya sendiri tidak ingin dipanggil dengan sebutan dan juga gelar itu, karena gelar itu hanya untuk bagi yang mengutus dia. Siapa yang mengutus dia? Bapak. Kalau di dalam terjemahannya itu gunakan Yahweh yang mengutus dia. Bagaimana aku yang mengutus aku? Aku yang mencobai aku yang menciptakan aku. Itu menabrak logika. Tapi karena itu sudah tidak mampu lagi untuk memanipulasi perkataan itu, untuk melakukan kebohongan-kebohongan yang lain, sudah terduduk itu udah belum? Udah? Menghadirkan kebohongan demi kebohongan yang lain. Udah, nggak usah fitnah itu. Udah cukup. Akulah Yahweh. Cukup itu, cukup. Masih berkata, ya sudah. Cukup. Ya, makanya kamu itu Faruk, kalau kamu itu lagi bernarasi, nggak usah memfitnah kamu. Ya, udah aku bilang kamu jangan jadi penghujat. Makanya lihat tuh wajahmu, ya kan? Muka-muka penghujat. Nah, begini ya, Faruk, dengar. Udah diam dulu. Udah, dari tadi kamu sudah ngomong panjang lebar. Ngapain kamu potong-potong lagi? Udah sabar ya. Faruk, lihat di caption, saya menyembah siapa? Yahweh Yeshua. Yahweh Yeshua itu satu nama. Jadi ya, di captionnya aja udah jelas siapa yang saya sembah. Tapi kamu framing saya sembah Yahweh. Lah Yahweh itu siapa? Yeshua HaMashiach. Karena apa? Yeshua HaMashiach berfirman ya, di Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Yahweh. Yahweh Elohim Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, justru di sini penekanan yang sangat krusial. Kalau kita nggak percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena yang bisa menyelesaikan segala dosa-dosa itu hanya Abba Yahweh itu sendiri. Jadi gini ya, saya kasih kamu perbandingan supaya otakmu ini bisa berpikir dengan baik. Saya ya, Tuhan Yeshua HaMashiach, kalau kita nggak percaya di Abba Yahweh, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Karena apa? Hanya Abba Yahweh yang bisa menyelesaikan segala dosa-dosa. Tapi kalau gini, ini seandainya saya nggak percaya, kita nggak percaya ya, Musa, Saul itu nabi dan rasul, itu nggak mempengaruhi imanmu. Karena apa? Nabi Musa dan ya, Saul, nabi, rasul nggak bisa menghapus dosamu. Yang bisa menghapus dosa itu hanya Abba Yahweh. Makanya Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Abba Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Gak pernah ada nabi, gak pernah ada utusan yang berkata seperti itu. Hanya Yeshua HaMashiach. Karena apa? Yeshua HaMashiach adalah Yahweh Elohim. Dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak rasul-rasul, nabi-nabi, bahkan malaikat yang berkata seperti itu? Enggak ada. Hanya Tuhan Yeshua HaMashiach. Makanya dengan tegas Yeshua HaMashiach berkata di Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Abba Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Makanya saya menyembah Abba Yahweh. Kenapa? Abba Yahweh itu adalah Yeshua. Mazmur 98 ayat 2. Raja Daud telah bernubuat. Yahweh menyatakan keselamatannya. Yahweh menyatakan Yeshua. Kenapa? Yeshua itu artinya pembebas, penolong, penyelamat. Makanya Yahweh itu pembebas, penolong, penyelamat dalam nama Yeshua. Jadi jangan kamu framing Faruk. Ya, saya menyembah Abba Yahweh dan saya percaya Abba Yahweh itu adalah Yeshua, penyelamat sejati. Apalagi yang mau kamu tanya? Silakan bertanya sepuasmu. Saya akan jawab berdasarkan dalil yang tertulis. Oke. Bang Faruk akan buktikan kepada teman-teman bahwasannya ya, iman atau kepercayaan aliran mesianik dan oten dengan dogma lainnya, aliran yang lainnya, itu tidak akan bertahan tanpa tipu muslihat. Dia katakan saya penghujat. Dialah yang menghujat Yeshua HaMashiach. Dialah yang menghujat Yesus itu sendiri.
Kita buktikan. Coba kita buka dalam Lukas 23 nomor 34. Kalau memang Yeshua HaMasyiah adalah Yahweh itu sendiri, baca Lukas 23 nomor 34. Silakan. Lukas 23 ayat 34. Dan Yesua berkata, "Ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa." Dan mereka membuang undi untuk membagi jubahnya. Apa yang mau kamu tanya? Kamu nanya aja, apa yang mau kamu tanya? Jika memang Yesua sendiri itu adalah Elohim atau Yahweh itu sendiri, lantas Yesua yang kau katakan Yahweh itu sendiri, dia meminta ampun atas siapa? Kepada siapa lagi dia minta ampun? Sudah? Iya. Ya, biar saya jawab. Silakan. Biar saya jawab ya. Oke, silakan mute mikrofonmu supaya aku tidak terganggu. Baruk saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus HaMasyiah dan saudara-saudara penduduk bumi yang dikasihi Tuhan Yesus HaMasyiah. Kita harus tahu ya, sebelum Sang Mesias datang ke dunia, apa yang akan dilakukan oleh Sang Mesias itu semua sudah dinubuatkan. Ya, termasuk penyaliban, apa yang harus diucapkan di atas kayu salib, semua sudah dinubuatkan, saudaraku. Di mana itu? Nanti saya tunjukkan dalilnya. Jadi ketika Tuhan Yeshua HaMasyiah berdoa di atas kayu salib, itu menggenapi nubuatan. Nah, nubuatannya di mana? Lukas 23 ayat 34, Yeshua berkata di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini menggenapi nubuatan di Yesaya 53 ayat 12. Ya, ini dia, saudara-saudara. Nih, ya sabar. Dengan demikian aku akan membagi kepadanya di antara banyak orang, dan bersama para pahlawan dia akan membagi jarahan sebagai ganti bahwa dia telah menyerahkan nyawanya kepada kematian, dan dia telah terhitung bersama para pemberontak, dan dia telah menanggung dosa orang banyak, dan dia bersyafaat bagi para pemberontak. Jadi sudah dinubuatkan bahwa Sang Mesias yang telah menanggung dosa banyak orang di atas kayu salib, dia akan berdoa bersyafaat bagi para pemberontak, yaitu yang menyalibnya. Dan itu digenapi di Lukas 23 ayat 34. Terima kasih Faruk, sudah membahas ayat ini supaya semakin tersebar firman Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus HaMasyiah di atas kayu salib, itu semua sudah digenapi. Terus selanjutnya redaksinya, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya, dan ini pun sudah dinubuatkan. Di mana saudara-saudara? Kita baca Mazmur 22 ayat 19. Oh, sungguh luar biasa daftar Elohim ya. Mazmur 22 ayat 19. Ya, saya tunjukkan datanya. Aku selalu sesuai yang tertulis, saudara-saudara, nggak seperti si Faruk selalu berasumsi ya. Ini Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka dan membuang undi untuk pakaianku. Oh, sungguh luar biasa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi Tuhan Yesus HaMasyiah datang ke dunia menggenapi semua nubuatan. Hello, sudah paham saudaraku? Oke, apalagi yang mau ditanya? Oke, aku boleh bertanya nggak? Jadi jawabannya apa? Kok jawabannya apa? Ini Tuhan Yesus HaMasyiah mengkena. Oke, kamu dulu ngomong. Ya udah, kamu yang ngomong biar saya mute. Yang aku tanyakan itu, kalau memang Yeshua HaMasyiah itu adalah Yahweh, ketika di kayu salib dia bertengger dan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah." Mohon maaf Faruk. Walaupun kamu bebas menghujat karena kamu merasa mayoritas di Indonesia ini, tapi tolonglah jangan menggunakan diksi bertengger gitu. Janganlah kayak gitu. Kamu harus punya etika juga. Ya bertengger itu kan bukan. apa? Kan bertengger itu bersandar bertumpu kan? Di mana ada bertengger di situ? Kamu jangan menggunakan diksi yang apa dong? Kamu itu kan punya adab. Bertengger Ya itu sudah, kan itu penggunaan diksi, penggunaan kata untuk ayam. Gimana sih kamu ini? Kok ayam pula? Ketika Yesus, ya jangan gitu juga lah. Yesus namanya Faruk. Kamu harus punya adab Faruk. Punya adab, tunjukkan kalau kamu punya adab. Jangan kasar kamu.
Justru gini, Faruk, saya kasih tahu sama kamu. Kalau lawan diskusi, kalau kamu itu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, diksi-diksi yang kasar, ya orang-orang Islam itu nanti akan bisa menilai orang yang cerdas. Ini kenapa yang seiman saya itu menggunakan diksi-diksi yang kasar gitu loh. Kamu itu pakailah bahasa-bahasa yang baik gitu. Nggak perlulah pakai bertengger gitu. Sudah, boleh saya Nah, ngomong? ya silakan. Oke. Tolong ya, kamu pakai adab ya. Oke. Kalau Ito mengkritik kata-kata dengan diksi ku katakan bertengger, seharusnya kalau Ito berbicara tentang adab, Ito tidak akan setuju dengan nasib anak manusia diperlakukan seperti itu di kayu salib. Itu bagian dari adab. Harusnya Ito nggak percaya dengan itu. Oke, gini aja Faruk. Ada di mana ada tertulis ada bertengger, Tuhan Yesus masih bertengger? Dulu lah, tunggu dulu ku Enggak, selesai. gini aja sesuai yang tertulis saja. Ada nggak di mana tertulis bertengger? Makanya saya bilang di Nah, Komalu kamu ini tuh, kayak gini. iya udah kamu jangan inilah, jangan menambah-nambah dan mengurangi. Tuh, lanjutkan dulu narasiku. Enggak, kamu Komalu jangan, ini- aduh. Iya, tapi tolong kamu itu gunakanlah diksi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jangan kamu kasar. Ya. Udah kita rubah kata-katanya. Oke, ketika Yesus di atas kayu salib, apakah dia Yesus Elohim? masih di atas kayu salib. Ya, apakah Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim ketika dia di atas kayu salib? Oke. Boleh saya jawab sekarang? Jawab singkat, iya atau tidak? Iya. Iya, oke. Enggak, saya harus berdasarkan data. Saya harus berdasarkan data gini loh. Bentar dulu, Faruk. Gini, bentar dulu, Faruk. Gini, ketika saudara bertanya, saya harus menjawab pakai dalil. Nggak boleh kamu, nggak boleh kamu ajak saya untuk mengikuti alurmu gitu loh, Bang. Loh, aku kan bertanya itu, makanya aku nggak minta kau ikutin alurku, makanya aku bertanya. Ya Konfirmasi udah. dengan kamu. Ya sudah, udah. oke. Berarti Gini, sebentar. Apakah ini? loh, saya akan menjawab berdasarkan apa yang tertulis, Faruk. Ini ya. Jawab itu. Iya. Enggak, atau supaya tidak? lebih tegas nanti, supaya lebih afdol gitu. Ganti Supaya yang lebih aku valid. ngomong. Oh. Lah, makanya kalau kamu bertanya, tanya aja dulu, nggak usah. Ketika kamu tanya, Iya, bernarasi lagi. Apa yang ngomongnya? Aku potong-potong aja dari tadi. Sudah? Oke. Itu Amikana sudah menyatakan teman-teman, ya, yang tersalib di atas kayu salib itu adalah Yahweh itu sendiri. Kan gitu, yaitu Yeshua HaMashiach. Akan tetapi, Yeshua HaMashiach yang dalam angan-anganmu ya mengatakan dia adalah Yahweh itu sendiri, di atas kayu salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Yang aku tanyakan, kepada siapa ini Yeshua HaMashiach yang kau katakan Yahweh ini meminta ampunan atas orang-orang yang memperlakukan seperti itu kepada dirinya? Kepada siapa yang meminta? Oke, sekarang saya boleh jawab ya. Kamu diam dulu. Ya. Ya, mute dulu itu Faruk karena ada suara motor lewat. Faruk, Sianifar, Itoku, Nabur Junda Lagu. Bukan saya yang mengatakan kalau ya Yod-Heh-Vav-He yang tersalib, tapi firman Tuhan. Karena apa? Makna pitograf dari YHWH saja sudah merujuk kepada salib. Di mana makna pitograf dari Yod-Heh-Vav-He, lihat tangan, lihat paku. Di mana? Di atas kayu salib. Dan di dalam Kejadian sampai Wahyu, yang awal dan akhir, yang pertama dan terkemudian, Alif dan Tau, Alfa dan Omega hanyalah Yod-Heh-Vav-He. Yesaya 44 ayat 6, Yod-Heh-Vav-He berfirman, ini saya tunjukkan dalilnya, bentar, sabar. Ya. Supaya orang-orang paham nih, siapa yang tersalib itu, siapa yang mati dan bangkit itu. Ini kata kitab suci ya. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Zebaot berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Elohim selain aku. Ini sama dengan yang pertama dan terkemudian ya. Kemudian Yahweh berfirman di Wahyu 22. Wahyu 1 ayat 16 sampai 17. Ya, 17 sampai 18. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati, dan dia meletakkan tangan kanannya atasku seraya berkata kepadaku, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir, ya, yang awal dan akhir. Kalau terjemahan LAI yang awal dan akhir itu sama saja sebenarnya ya. Dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Nah jadi
Yod-Heh-Vav itu sendiri yang berkata dia pernah mati dan bangkit hidup selama-lamanya. Kemudian juga Abba Yahweh berfirman ya, Zakaria 12 ayat 10. Lalu ke atas keluarga Daud dan bentar dulu nih karena warnanya kuning jadi nggak kelihatan ya. Harus yang ini. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem aku akan mencurahkan roh dan permohonan. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Ini Abba Yahweh menubuatkan nih berfirman, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Kapan Abba Yahweh ditikam? Ini dia ketika datang ke dunia digenapi di Yohanan 19 ayat 37. Ketika dia di atas kayu salib ditikam. Oh, haleluya, haleluya. Ya. Jadi kitab suci yang mengajarkan siapa yang disalib. Ialah Abba Yahweh yang ketika datang ke dunia di dalam nama Yesua. Berdasarkan dalil di Zakaria 12 ayat 10 digenapi di Yohanan 19 ayat 37 dan di Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Yang awal dan akhir itulah yang pernah mati dan bangkit. Siapa yang awal dan akhir kalau bukan hanya Abba Yahweh? Oh, haleluya, haleluya. Kemudian Faruk tadi kan saya sudah jawab. Ketika Yesua HaMasyiah berdoa di atas kayu salib itu penggenapan nubuatan Yesaya 53 ya. Yesaya 53 ayat 12 tadi ya. Yesaya 53 ya ayat 12 ya. Terus juga waktu dibagi-bagi pakaiannya menggenapi nubuatan di Mazmur 22 ayat 19. Jadi itu jawabannya Faruk, silakan. Terima kasih. Makanya saya bilang teman-teman, saya Faruk Sianipar sangat beruntung meninggalkan kekristenan dari 13 tahun yang lalu. Karena apa? Karena sampai detik ini ketika kita bertanya kepada teman-teman Kristen apapun denomnya ya, seakan-akan kita diskusi ngobrol sama orang gila. Maaf itu ya, jangan tersinggung kok itu ya. Itu menggunakan narasinya orang gila. Orang gila itu kalau dibawa ke rumah sakit jiwa ditanya sama dia, kan gitu. Kepada siapa kau harusnya berterima kasih atas kehidupanmu? Dia menjawab lari ke sana, lari kemari, mutar ke sana, mutar kemari. Pertanyaanku simpel itu, gitu loh. Apa yang kau sampaikan itu, apa yang kau narasikan itu jawabannya orang gila. Makanya saya bilang, orang gila yang mana belikan kau iPhone? Orang gila yang mana? Masa orang gila dikasih handphone ya kayak gini lah modelnya. Cuman berpenampilan seperti ini seakan-akan dia waras dengan penampilan yang bersih padahal akalnya gila. Pertanyaanku tuh sederhana itu. Kepada siapa? Itu yang kutanyakan. Kalaulah memang Yesua HaMasyiah yang juga Yahweh itu sendiri yang tergantung di kayu salib itu tadi, kepada siapa Yahweh meminta ampunan atas sikap orang yang berlaku kepadanya? Kepada siapa? Aku tidak bertanya apakah itu nubuatan. Kalau aku bertanya apakah itu nubuatan, kau boleh bawa Yesaya 53 dan juga dalil-dalil yang lain yang kau anggap nubuatan. Kalau aku mengatakan, kalau aku mengingkari dan membantah, oh dia bukan Yahweh, kan gitu. Dia bukan Yesua HaMasyiah, itu bukan Yahweh gitu loh. Kau boleh memberikan narasi, meyakinkan aku, berupaya meyakinkan aku kalau ternyata memang dia adalah Yahweh. Tapi kan aku berupaya mengikuti cara berpikirmu, aku berupaya mengikuti datamu, aku berupaya mengikuti pemahamanmu, oke, gitu loh. Meskipun sebenarnya dia bukan Yahweh, oke. Kalau memang dia Yahweh, Yesua HaMasyiah itu adalah Yahweh, ada satu kejadian yang sangat menggelitik terjadi di atas kayu salib. Ketika dia berdoa meminta ampunan kepada sosok lain atas perbuatan orang terhadap dirinya. Dengan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Pertanyaanku simak itu, sederhana pertanyaanku. Kalaulah memang yang tergantung itu adalah Yesua HaMasyiah yang merupakan Yahweh itu sendiri, kepada siapa Yesua HaMasyiah yang Yahweh itu sendiri meminta ampunan ya atas perilakuan orang terhadap dirinya? Kepada siapa dia minta ampun? Silakan itu. Silakan dimulai lagi. Mute dulu. Ngarang lagi nih, ngarang. Ya. Udah aku bilang si Faruk ini dia hanya bisa itu berkata kasar, mengatakan saya orgel.
Dengan apa? Bawa tameng. Oh, saya bersyukur saya dulu mualaf. Saya bersyukur meninggalkan Kristen 13 tahun yang lalu. Hei, saya juga pernah masuk Islam. Ketika saya mencari kebenaran, saya mendapatkan kebenaran hanya dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Ya, karena saya orang cerdas. Saya orang yang berakal. Saya datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah karena Tuhan Yesus Hamasiah memilih saya dan ada keselamatan kekal di dalam Dia. Lah kalau kamu, ya, emangnya apa keselamatanmu? Sudah ada jaminan keselamatanmu, Faruk. Siapa yang pernah selamat dalam agamamu? Sudah pernah ada yang masuk surga? Bukti kalau hanya Tuhan Yesus Hamasiah pemberi keselamatan kekal. Dia sudah mengangkat umatnya ke surga, yaitu Nabi Henok, Nabi Elia, Nabi Musa. Dalam agamamu siapa yang pernah masuk surga? Apakah junjunganmu sudah masuk surga sehingga kau nanti akan masuk surga? Kamu dengan senangnya aja bilang saya orgil lah apalah. Hei Faruk, kamu jangan bilang orang gilbana yang membelikan kamu iPhone. Bilang aja kalau kamu sirik tanda tak mampu. Loh, itulah buktinya kalau Tuhan yang sesembah itu ada, nyata dan berkuasa. Lah kamu sudah tahunan, kamu puluhan tahun kamu ya berdebat hanya untuk menghujat dan insulting kitab suci kami. Bahkan kamu aja untuk sambungkan ke YouTube ya, ini debatmu nggak ada laptopmu. Coba kamu minta sama Tuhanmu. Kamu bilang tadi ngapain saya minta sama Allah? Loh, apakah Tuhanmu itu tidak ada, Faruk? Kalau saya itu meminta sesuatu, saya masuk kamar, saya minta sama Tuhan Yesus Hamasiah. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah mendengarkan doa saya dan diberikan saya iPhone untuk bisa memberitakan namanya. Karena kalau saya menggunakan HP yang ini, Faruk, yang harga 8 juta, Faruk, nge-lag, ya, tercampak keluar dari aplikasi. Tapi ketika membelikan yang di atas 20 juta, ya, baru bisa lancar kayak gini. Jangan usah kamu sirik bilang yang membelikan iPhone saya adalah orgil. Hei, kamu jangan memfitnah, Faruk. Kamu jangan kasar dong, jangan menghina seperti itu. Itulah buktinya kalau Tuhan yang sesembah itu nyata dan berkuasa. Karena untuk pemberitaan namanya itu diberikan yang terbaik, bukan yang apa kaleng-kaleng. Udah Faruk, kamu nggak usah sirik. Ya, kalau kamu sirik tanda tak mampu, nggak usah kau menghina. Kamu bilang yang membelikan iPhone saya orang orgil. Hei, kamu jangan seperti itu. Bentar, jangan kamu potong dulu. Kamu jangan seenaknya bicara. Kamu harus punya adab dan etika. Ya, ini anak Tuhan Yesus Hamasiah membelikan saya iPhone. Ini anak Tuhan Yesus Hamasiah membelikan saya laptop. Kamu paham? Yang ini nih, ya. Makanya ini, ya, harga sesuai dengan kualitas. Coba kalau saya pakai yang harga 7 juta, nge-lag. Ya, loadingnya lama. Karena apa? Ketika saya memberitakan namanya, saya ngadu sama Tuhan. Ini Tuhan, saya memberitakan namamu. Apakah engkau mau Tuhan kalau barang-barang saya ini ada nge-lag kalau pas memberitakan namamu? Tuhan kirim yang terbaik. Lah kamu gimana sih? Bisanya cuma menghina doang. Faruk, bukan kepada siapa dan kepada siapa Tuhan Yesus Hamasiah berdoa. Tapi redaksinya di situ kan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menggenapi nubuatan di Yesaya 53 ayat 12. Jadi jangan kamu pikir Faruk, Tuhan Yesus Hamasiah itu tiba-tiba datang tanpa nubuatan. Semua sudah dinubuatkan di dalam kitab suci, Faruk. Makanya hanya Abba Yahweh lah yang maha tahu. Ya, banyak nubuatan semua digenapi. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah memberikan teladan kepada kita agar kita selalu berdoa walaupun dalam pergumulan yang berat. Nah, kamu ngapain? Kalau kamu betul lah dulu Kristen, ya kan? Seakan-akan ketika sekarang kamu masuk agamamu ini sudah ada keselamatan kekal. Saya mau tanya dulu sama kamu. Keselamatan apa rupanya yang diberikan sesembahanmu sehingga engkau masuk agama itu? Keselamatan apa? Siapa yang sudah selamat dalam agamamu? Siapa yang sudah pernah diangkat ke surga? Saksinya siapa? Ada saksinya. Jangan cuma asumsi. Jawab pertanyaan saya itu. Silakan. Ya, kembali lagi pertanyaan kita tidak dijawab, teman-teman ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu bukan sebuah penghinaan, itu nasihat, gitu loh. Tapi ini saya bongkar di sini toh ya, karena kau mau pamer-pamerkan iPhone-mu, apamu, ya, kau pamer-pamerkan semua sama aku. Wallahi itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang kudapatkan dari saudara muslimku, ya, selama aku live di TikTok ini. Kamu sombong-sombongan sama aku punya pondok tapis gratis
di mana di situ hampir 10 anak belajar gratis, makan minum biaya hidupnya saya yang tanggung. Per bulan biayanya 10 juta rupiah. Saya punya TPA gratis, di mana di TPA itu ada 6 ustadz yang belajar. Biaya untuk itu 10 juta rupiah per bulan gratis. Saya punya 14 anak yatim, di mana sebagian dari anak yatim itu sudah saya tanggung biaya pendidikannya. Saya datangi ke sekolahnya, kalau dia punya biaya sekolah semua tanggung ke saya, tagih ke saya gratis. Saya punya majelis taklim, saya punya marbot yang bertugas membersihkan masjid dan juga musola secara gratis. Semua saya bayar dari apa yang saya dapat di TikTok ini. Kami bukan budak dunia. Kalian yang dikatakan dalam Petrus 2 nomor 2 mengikuti hawa nafsu kalian. Kalian budak dunia. Begitu kalian mendapatkan materi di sini, kau sibuk beli iPhone-mu. Wallahi kalau aku mau iPhone, berjejer di rumahku iPhone-ku buat. Bisa 10, bisa 30 biji. Semua teman-teman di sini tahu apa yang saya dapatkan itu. Kami bukan seperti kalian, karena memang dunia ini adalah Tuhan kalian. iPhone itu Tuhanmu, laptop itu Tuhanmu. Kau berbicara tentang konsep ketuhanan di sini untuk memperkaya dirimu, untuk memuaskan hawa nafsumu. Kau menggunakan orang gila yang lain. Makanya saya bilang, orang gila mana yang kasih kamu iPhone? Dimana ketika dia punya harta, dia hanya memuaskanmu. Tapi saudara muslimku ketika memberikan kepadaku, ku kembalikan lagi kepada saudara muslim lainnya, kepada orang-orang yang tidak mampu masuk pondok pesantren, sekolah di pondok pesantren Bang Faru, gratis semuanya. Sampai dengan biaya gurunya pun gratis semuanya. Kalau itu mau alamatnya silakan berkunjung ke sana. Saya juga punya rumah singgah bagi para mu'alaf. Rumah singgah bagi para mu'alaf. Apakah saya pernah mengemis seperti kalian mengemis minta-minta iPhone? Pernah saya minta donasi seperti bagaimana kalian meminta donasi untuk diri kalian sendiri? Tidak pernah. Jadi kita jangan larikan ke hal-hal pribadi toh. Apa yang kau tunjukkan sama aku itu adalah sampah yang kutolak. Sampah yang kutolak, biar kau tahu itu. Jangan kau pamer-pamerkan itu samaku. Ketika aku masuk ke dalam iman dan Islam, aku tidak cari sampah. Aku tidak mencari sampah. Fokus kita kepada pertanyaanku. Kau jawab jujur pertanyaanku. Aku tidak tanya itu nubuatan atau bukan. Yang aku tanyakan itu kepada siapa Yeshua HaMasyiah yang kau yakini Yahweh ini tadi berdoa dan meminta agar dia mengampuni dosa orang yang melakukan kejahatan kepada dia. Kepada siapa? Seharusnya kau bisa menjawab. Kalau itu nggak mau dikatakan orang gila, cerna pertanyaan orang, jawab sesuai dengan konteks pertanyaan orang tersebut. Gitu loh. Hanya orang gila yang nggak nyambung diajak ngobrol itu. Cuman orang gila yang nggak bisa memahami bahasa orang lain itu. Makanya dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, di situ ada narasi dari Yesus atau Yeshua HaMasyiah yang harusnya menjadi pembelajaran kepada kalian. Apa kata dianya? Apa kata dia di situ? Apa sebabnya kau tidak mengerti bahasaku sehingga kau tidak melakukan apa yang kukatakan? Iblislah yang jadi Tuhan kau, karena kamu berupaya mengikuti dan juga melaksanakan keinginan iblis. Karena si iblis membunuh manusia. Maka kembali perkataan itu kuulangi sama itu. Apa sebabnya itu Mikana? Kau tidak mengerti bahasaku. Apa sebabnya itu Mikana? Kau tidak mengerti pertanyaanku. Gitu loh. Yang kutanyakan, kepada siapa? Kepada siapa Yesus yang Yeshua HaMasyiah yang adalah Yahweh itu sendiri meminta ampunan atas orang lain kepada dirinya? Kepada siapa? Kita diskusi sesuai dengan bahan diskusi saja. Jangan kau pamer-pamerkan harta sama aku itu. Ya, bagi kami umat Islam, harta dunia itu sampah bagi kami. Bukan kami tidak menginginkannya. Tuhanku begitu luar biasanya apa yang diberikan kepadaku. Iman dan Islam lah sesuatu yang berharga di atas bumi ini toh. Mobil itu dalam pandangan umat Islam sampah. Rumah mewah itu dalam pandangan orang beriman sampah. Barang-barang mewah itu dalam pandangan orang beriman, orang Islam sampah. Karena apa? Sesuatu yang berharga di atas bumi ini adalah iman dan Islam, bukan laptop, bukan iPhone dan bukan apapun itu. Ya, jangan kau pahami keislaman atau mualaf itu dengan kalian Kristen. Kalian Kristen, Tuhan kalian itu adalah uang kalian, harta kalian. Dan kalian diperbudak orang itu. Makanya tak heran banyak dari apologet Kristen itu cakar-cakaran.
saling sikut satu sama lainnya supaya mendapatkan perhatian daripada siapa? Daripada donatur Duh, kalian. jangan terlalu banyak curhat. Ya udah, kalau memang kau nggak mau mendengar curhatku terlalu lama dan kau katakan ini curhat, tolong jawab pertanyaanku. Jawab pertanyaanku. Kepada siapa Yesua Hamasya yang Yahweh itu sendiri memohon ampun atas perbuatan orang kepada dia? Dan kepada saudara muslim di bawah, Bang Faruk minta maaf, saya minta maaf kepada teman-teman semua. Saya tidak berniat untuk sombong menceritakan semuanya teman-teman ya. Tentang pondok tapis saya, TPA saya, semua kegiatan saya tidak bermaksud sombong. Gitu loh. Tapi apa yang dilakukan itu karena dia berupaya merendahkan saudara muslimku yang selama ini sudah support aku. Makanya ini kubu suarakan. Tapi support yang kalian berikan ke aku tidak kuberikan untuk kepuasan hawa nafsuku. Tidak kugunakan untuk bermewah-mewahan diriku. Tapi untuk program-program kita yang lain kan. Silakan dijawab pertanyaan lagi itu. Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaan itu, maka diskusi ini tidak akan bisa berjalan lancar. Tidak akan bisa maju diskusi kita, tetap akan berhenti di sini. Silakan. Faruk, jangan playing victim ya Faruk. Berlagak korban padahal kamu pelaku. Yang membahas pertama sekali iPhone itu dirimu, bukan saya. Tadi kan ku tanya awal-awal itu. Kamu nggak sambungin ke YouTube? Tidak, aku tidak punya laptop. Loh, kenapa kamu nggak punya laptop? Mintalah sama Tuhanmu. Loh, kamu bilang, ngapain saya minta sama Tuhanku? Kamu bilang gitu. Lah. Lalu kamu mulai itu memfitnah dan menghina. Hei, yang pertama sekali kamu bahas iPhone itu adalah dirimu. Ya, kamu bilang, orgil mana yang membelikan kamu iPhone? Kan kamu yang gitu menyerang pribadi, ya, menyerang siapa yang memberikan iPhone kepada saya. Padahal saya nggak minta-minta. Saya nggak minta-minta, nggak pernah minta-minta di media sosial ini, Faruk. Jangan kamu fitnah saya. Justru dari perkataanmu itu menunjukkan itu semua dirimu sendiri. Kamu dari tadi menghina, ya, kamu bilang nggak mengerti bahasaku. Semua itu terhadap dirimu. Ucapanmu itu menggambarkan siapa dirimu. Semua kembali kepada dirimu. Tadi kamu mengakui kamu nggak punya laptop. Kecuali waktu tadi, Faruk, kamu sambungin ke YouTube. Saya nggak mau sambungin ke YouTube. Biarlah hanya di forum di platform TikTok ini aja. Itu baru bisa masuk akal. Kamu bilang, oh saya punya apa TPA, saya punya ini. Tapi ketika saya tanya, kenapa kamu nggak sambungin ke YouTube? Saya nggak punya laptop. Artinya mohon maaf, gak mampu beli laptop. Itu dari narasimu, dari pengakuanmu. Mohon maaf, bukan merendahkan. Terus ku bilang mintalah sama Allah. Loh, ngapain saya minta sama Allah? Jadi seakan-akan kamu menganggap Tuhanmu gak ada, makanya kamu gak minta sama dia. Lalu tiba-tiba kamu menghina siapa yang membelikan saya iPhone. Makanya kamu jangan playing victim ya, Faruk ya. Kamu jangan suka framing. Kamu sendiri yang membahas menyerang pribadi saya. Gimana sih kamu katanya punya ini, tapi kok nggak punya laptop? Gimana sih, nggak masuk akal, Faruk? Nggak usahlah kamu sok baik, sok dermawan. Manusia itu dia belikan dulu untuk dirinya. Kalau sudah punya, baru dia bagi sama orang lain. Lah kamu sendiri mengaku tidak punya laptop. Kamu yang tidak mengerti bahasa saya, ya. Makanya kamu jangan singgung-singgung. Ini anak Tuhan Yesus Hamasya membelikan ini, dan ini saya gunakan bukan untuk berfoya-foya. Kalau kamu tahu nggak, kalau saya bukan pemberita Dafar Elohim, saya HP biasa saja yang segini, yang harga 3 juta saja, saya bahagia memakainya. Tapi kan kalau untuk live, memang itu harus membutuhkan device yang bagus. Paham kamu? Jadi saya punya iPhone dan laptop apa yang bermerek itu bukan untuk saya gunakan untuk berfoya-foya, untuk mau pamer-pamer, no. Supaya dalam pemberitaan Dafar Elohim semua lancar. Kan nggak mungkin ketika saya di sini memberitakan Dafar Elohim, terus juga makanya saya punya wifi pun yang mahal harganya, tahu, yang 100 Mbps, 200 Mbps. Itu penting, karena nggak mungkin kan pas waktu saya memberitakan Dafar Elohim, terus jaringannya macet-macet. Ya gimana, orang pun malas nonton lah kalau macet-macet jaringan. HP juga ngelek-ngelek, ya kan, panas, rusak, ya kan nggak mungkin lah pakai yang seperti itu. Gitu ya Faruk, jangan playing victim kamu ya. Kamu sendiri yang tadi yang membahas iPhone. Kamu bilang yang membelikan saya iPhone itu orgil. Kamu artinya kan sudah menghina orang lain itu. Kamu kasar banget sih orangnya. Padahal kamu laki-laki loh. Masa kamu kasar kayak gitu sama perempuan? Faruk, tadi saya sudah jawab ya. Kita kembali ke pertanyaanmu. Saya sudah jawab. Yesua Hamasya berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, di situ dalilnya.
Redaksinya di situ berdoa kepada Bapa. Tapi Bapa itu siapa? Yesus Hamasiah menjawab ya, berfirman di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa saya percaya Yod-Heh-Vav-Heh itu yang datang ke dunia disalib? Karena dia sendiri yang berfirman. Mereka memandang kepadaku yang mereka tikam. Ini kan firman Tuhan dan saya percaya. Ya, makanya Tuhan Yesus Hamasiah meninggalkan teladan. Dia berdoa di atas kayu salib meninggalkan teladan bagi kita. Makanya kita anak-anak Tuhan, kalau kita dalam masalah, dalam pergumulan yang berat, adapun orang menghina kita, bukan kita malah ngamuk, ya kan, demo berjilid-jilid, tapi kita serahkan kepada Tuhan, berdoa. Contoh teladan Tuhan Yesus Hamasiah, ketika disalib, dicambuk sekalipun, Tuhan Yesus Hamasiah malah berdoa. Itulah kenapa kalau kami ya, kitab kami dibahas tiap hari, dihujat tiap hari, ada nggak kami geruduk? Ada nggak kami demo berjilid-jilid? Nggak ada, kami serahkan kepada Tuhan. Justru semakin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Tolong kamu perhatikan ya Farouk, mohon maaf ya, saya lihat kemarin data, dulu waktu Indonesia merdeka, Muslim 95%, tapi sekarang 86 atau 87 atau 86 itu. Perhatikan dari tahun ke tahun, persentase Muslim Indonesia turun-temurun. Kenapa? Padahal kalian itu sering bahas-bahas kitab kami. Rum-rum Muslim seperti Juma, Nandar, ya Rifa, apa judul caption mereka? Malah menyerang kitab suci kami. Ternyata makin banyak juga yang masuk Kristen. Jadi tolonglah Farouk, jawab pertanyaan saya. Sudah? Keselamatan apa yang diberikan Tuhanmu? Sudah adakah yang diangkat ke surga? Siapa saksinya? Silakan pakai data, jangan pakai asumsi. Oke. Berarti itu apa mengatakan di dalam kitab Lukas, dalam Lukas 23 nomor 34, ketika Yesus Hamasiah atau Yahweh itu sendiri berdoa, dia berdoa dan meminta kepada dirinya sendiri, betul? Betul. Dia berdoa dan meminta kepada dirinya sendiri, betul? Redaksinya tertulis apa di situ? Bapa. Ya udah, berarti kan berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Ya udah, di situ Bapa tulisannya. Berarti dia tidak meminta dan berdoa kepada dirinya sendiri kan? Di situ redaksinya dia memanggil siapa? Bapa toh? Ya sudah. Iya, berarti dia berdoa dan meminta tidak kepada dirinya sendiri, lain lagi itu, bukan begitu jawaban pertanyaannya. Loh, gimana sih, kan kamu bertanya kepada siapa dia berdoa? Kepada Bapa. Redaksinya di situ kepada Bapa dong. Gimana sih Farouk ini? Dia berdoa meminta kepadanya dari dirinya sendiri atau kepada sosok lain gitu loh. Di situ redaksinya tertulis berdoa kepada Bapa. Oke, berarti dia tidak berdoa dan meminta kepada dirinya sendiri kan, bukan kepada redaksinya di sini. Mau dirinya sendiri atau tidak, yang jelas redaksinya di situ tertulis kepada Bapak. Tapi kalau kamu tanya siapa Bapak, baru saya jawab. Saya nggak mau mengikuti alurmu. Gimana sih kamu ini? Bapak kan? Gimana? Dia bukan apa? Bapak, kan? Dia bukan Bapak berarti kan? Oke, di mana Yesus masih berkata aku bukan Bapak? Karena dia tidak berdoa dan tidak meminta kepada dirinya sendiri. Kamu bertanya kepada siapa dia berdoa? Saya tunjukkan dong, redaksinya di situ kepada siapa? Redaksinya di situ kepada siapa? Kepada Bapak. Kepada Bapak. Ya udah. Kepada dirinya sendiri kan, bukan kan? Kepada Bapak di situ kan? Iya, bukan kepada dirinya sendiri kan? Saya nggak mau ikuti alurmu. Di situ dia berdoa kepada Bapak. Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa yang pernah diselamatkan oleh sesembahanmu? Ya? Apakah junjunganmu sudah masuk surga? Engkau juga pasti masuk surga? Jawab pertanyaan saya. Bolak-balik kamu mutar-mutar di situ mulu. Farouk, jangan mutar-mutar di situ mulu, Farouk. Farouk, jangan mutar-mutar di situ aja. Kamu nggak berkembang loh ilmu pengetahuannya. Selalu di situ mutar-mutar. Cuma ya, aku dalam berdiskusi tidak berupaya mengintervensi jawaban orang lain. Udah silakan, itu kepercayaanmu, itu pengetahuanmu. Justru kamu memang dari tadi mengintervensi. Kamu mendakwa orang lain. Padahal kamu berbicara atas dirimu sendiri. Sebenarnya kembali kepada dirimu. Lukas 23 nomor 34, Yesus Hamasiah yang merupakan Yahweh itu sendiri tidak berdoa dan meminta kepada dirinya sendiri. Dia berdoa dan meminta kepada sosok lain yang bukan dirinya sendiri, betul? Itu kan katamu. Loh, iya aku konfirmasi, bener nggak? Kalau makanya pertanyaannya salah, itu pertanyaannya salah.
Loh, bagaimana kita mau diskusi kalau pertanyaanku juga itu bukan? Ya pertanyaanmu salah. Tapi kalau kamu Oke, bertanya di situ Yesus Hamasiah berdoa kepada siapa? Saya Di situ tertulis Saya kepada robah, Bapa. saya robah. Kalau memang salah saya robah. Berarti dalam Lukas 23 nomor 34, Yeshua Hamasiah yang merupakan Yahweh itu sendiri, dia berdoa meminta kepada sosok yang lain, bukan meminta kepada dirinya sendiri, betul? Harusnya bertanya seperti ini. Yesus Hamasiah berdoa kepada siapa di situ? Itu pertanyaan yang kepada Bapa. benar. Kepada Kepada Bapa ya Bapa. sudah. Nah, berarti dia bukan Bapak kan? Oh, di mana Yesus Hamasiah berkata aku bukan Bapa? Lukas 23:34 dia berdoa Lah, meminta gimana kepada sih? Bapa. Makanya pertanyaanmu itu jangan kamu apa gitu, kamu lari-larikan. Ya, kan udah Oke, gini dijawab. aja Faruk supaya kamu cerdas dan pintar. Tolong jawab pertanyaan saya, ya. Apakah Tuhanmu sudah memberikan keselamatan kekal sehingga engkau akan selamat? Bagaimana aku bisa jawab Nah, pertanyaan? nggak bisa dijawab lagi. Itu simpel Gimana ya, fokus sih ya, ini? bisa sembuh itu ya, itu bisa sembuh itu, fokus ya. Aku tidak intervensi. Ini kan sudah mulai kamu di sini kan mengintimidasi saya supaya sembuh. Saya namanya sakit apa sehingga kamu bilang supaya sembuh? Justru kamu yang harus sembuh. Makanya saya tanya, kalau kamu sudah sembuh, emang keselamatan apa yang diberikan sesembahanmu? Keselamatan kekal apa yang diberikan sesembahanmu kepada umatnya sehingga kau juga akan selamat? Jelaskan pakai dalil dan data. Oh, nanti ku jawab itu. Loh, jangan nanti sekarang dong. Gimana sih, dari tadi saya sudah jawab pertanyaanmu. Jangan muter-muter di situ mulu. Jawabannya apa? Kamu selalu muter-muter di situ, nggak mau berulang-ulang. Kamu bukan anak kecil kan? Kan sudah dijawab dari tadi. Tugas. Dia meminta. Enggak, Faruk, kalau kamu bukan. Oke, berarti Yeshua Nggak Hamasiah. bisa dijawab di sama dia tuh. Hei Faruk, kan kamu selalu mengatakan saya orgel, yang memilikan HP saya orgel. Nah, kalau kamu itu merasa diri sehat dan waras, keselamatan apa yang diberikan Tuhanmu? Keselamatan kekal apa yang diberikan Tuhanmu kepada umatnya? Sehingga engkau juga akan selamat. Jawab pakai data dan dalil dan fakta. Oke, saya jawab itu ya. Nah, jawab. Jangan dipotong. Oke, jangan dipotong. Oke, jangan dipotong ya. Makanya saya bilang teman-teman ya, saya tadi di awal bernarasi, orang gila yang mana yang ngasih si Mikana ini handphone iPhone? Udah, Kenapa jangan bolak-balik di situ. Itu sebenarnya kamu enggak gini aja loh. Kamu gimana sih? Kamu jangan ya berputar-putar di situ framing mengintimidasi orang seperti itu. Jawabkan perkataan saya, dengar dulu gitu loh. Kalaulah memang yang memberikan iPhone ini tidak gila, harusnya ketika Mikana ini berdiskusi kepada orang lain atau kepada Bang Faruk, dia tahu Mikana ini menggunakan narasinya orang gila. Kenapa narasi orang gila? Karena ketika ditanya kepada dia durian, dia menjelaskan semangka. Faruk, kamu jangan menghina gitu dong. Oh, dengar Kalau dulu. kamu bukan orang gila, ya siapa yang pernah diselamatkan oleh sesembahanmu? Namanya siapa sehingga engkau juga akan selamat? Oh, Kalau kamu ini bukan masih orang jawab. gila, Iya, jangan. kenapa kamu sirik banget? Ini sirik banget ini orang, tahu nggak? Ini sirik dan dengki ini, selalu mengatakan yang membelikan iPhone saya orang orgil. Inilah ciri-ciri orang yang sangat sirik dan dengki. Saya mau mempertanggungjawabkan. Ini ada nggak sih orang Islam yang bisa menasihati si Faruk ini? Kayak mana sih? Masa Teman-teman dari tadi dibilang terus, ya, dibilang si Faruk ini yang membelikan iPhone saya orang orgil. Apakah kamu tidak punya adab? Hah? Iya, Kak, izinkan saya memberikan alasan kenapa saya mengatakan begitu. Hei Faruk, kalau Loh. kamu selalu mengatakan seperti itu, ya kamu dengan seenaknya mengatakan orang yang membeli iPhone saya orgil, kamu itu tidak punya adab, kamu itu tidak punya etika, kamu itu syirik dan dengki, ya. Dari tadi kamu bilang seperti itu, aku turunkan kamu. Kamu terlalu kamu.